Transparansi penanganan terhadap tindakan benturan kepentingan, studi kasus pendanaan pilkada. Para pasangan calon kepala daerah dan wakilnya tentu memerlukan dana untuk masa kampanye mereka, dan untuk memenuhi hal tersebut mereka membutuhkan sponsor ataupun penyumbang dana, yang mana hal ini akan menimbulkan masalah benturan kepentingan yang dapat mengerucut pada tindak pidana korupsi, di mana nantinya sponsor mereka akan menuntut timbal balik atas pertolongan mereka kepada kepala daerah dan wakilnya selama masa kampanye mereka. Benturan kepentingan ini sendiri bermakna hubungan saling menguntungkan terkait dua pihak, yakni seorang penyelenggara negara yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan calon rekannya yang akan melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini bisa terjadi jika seorang penyelenggara negara juga memiliki jabatan lain di lembaga lain yang akan memenuhi pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, pejabatnya rangkap jabatan. Lalu, kinerja penindakan korupsi berdasarkan pengamatan ICW pada tahun 2020 mencapai 20%, di mana ini masih sangat rendah. Korupsi paling sering terjadi pada tingkat daerah. Penggelapan dana menjadi modus yang kerap kali digunakan. Lalu pada tahun 2021, kinerja penindakan korupsi masih hanya mencapai 24%, di mana ini juga masih rendah. Penyalahgunaan anggaran dana menjadi trik yang dominan digunakan oleh para oknum pelaku, di mana pada tahun ini didominasi oleh ASN. Nah, ini merupakan tren penindakan kasus korupsi tahun 2017 hingga 2021. Dan ini merupakan dasar governansi publik, konsep-konsep yang kita analisis dari transparansi, etika kejujuran, dan juga supremasi hukum. Lalu rekomendasi yang bisa ditawarkan, yang pertama harus dibenahi ialah ruang lingkup peraturan, pelaporan, hingga pengawasan biaya pilkada yang dikeluarkan pasangan calon, di mana ini harus diperluas lagi, diperjelas lagi mengenai transparansi serta kesesuaiannya berdasarkan data yang nyata dan peraturan yang mengikat. Karena dalam pembuatan laporan sumbangan harus bisa dipertanggungjawabkan integritas kebenarannya. Selain itu, pemerintah DPR juga harus segera memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai atau Uang Kartal. Kemudian, pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja institusi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Lagi-lagi dari segi transparansinya, karena rakyat perlu tahu apa yang terjadi di balik kasus korupsi yang sedang berjalan. Kemudian pemerintah sendiri perlu melakukan penguatan kelembagaan inspektorat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja paparan dari saya.